Lukas, Lukas pasalnya yang ke-11. So we're gonna finish chapter 11 today. Lukas pasal 11 ayat 37 sampai dengan 54. So this is about Jesus talking with the Pharisees. Halo everyone yang ada di Zoom dan YouTube. Lukas pasal 11 ini cukup panjang. Ini don't forget the context. Konteksnya adalah Jesus was speaking in front of the Pharisees. Dan pada waktu itu, these Pharisees, they were asking for what? For signs. They were asking for signs. Give us signs, do miracles, and then we believe in you. So, jadi sedikit review sebelum kita masuk. We are actually like this Pharisee these days, gitu ya. Maybe we're not asking for miracles, but like the Pharisees, seperti orang-orang Farisi ini, we are asking for signs. If you don't do this, if you don't answer my prayer, I don't believe in you. That's how we treat God these days. Ya, kita minta Tuhan, unless you do a miracle, we won't believe in you. Jadi ini kelanjutan ya. Kalau minggu lalu kan kalau Watong baca itu dia lanjut bicara tentang pelita tubuh, di mana sebenarnya ini juga bagian dari kecaman to the Pharisees, di mana mereka punya mata, mereka melihat terang ilahi, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan nanti ntar kita akan kaitkan dengan peristiwa di mana Yesus memberitahukan bahwa they were asking for signs, tapi Yesus bilang apa? No signs will be given to you, but the signs of Jonah. Jangan lupa bahwa this is the main picture, the bigger picture, bahwa they were asking for signs, tapi Yesus bilang, you will get the signs of Jonah, which means bahwa in times of Jonah, when he was preaching to the Nineveh, there were no signs and wonders. Tidak ada signs and wonders. In fact, Jonah hated these people. He wanted them to die. But once he came, he arrived, he just preached, he didn't perform any miracles, but these people believe and they repent. In comparison, perbandingannya dengan these Jewish Pharisees, they had Jesus who actually compassionate with them. They had Jesus who performed many miracles before their very eyes, but they did not believe. Makanya Yesus bilang apa? The one standing right in front of you is bigger, is greater than Jonah. And in the last days, he says bahwa orang-orang Niniwe akan bangkit and they will condemn you. And also he used the example of the Queen of the South who came to find Solomon and his nation and in Jerusalem, and she believed in the God of Solomon. And now standing before them is someone greater than Solomon. Nah, ini the context of which Jesus of the text we are reading today. Jadi kelanjutan dari situ, ini something that is very shocking. They didn't expect this to happen. The Pharisee, mereka tidak membayangkan bahwa this very thing will happen. Because kita akan baca sama-sama ayat 37 sampai 54. Jadi yang teman-teman yang di YouTube nanti boleh baca. Kalau kekecilan di screen nanti bisa baca di Alkitabnya masing-masing. Ayat 37 sampai 54, ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi, one of them ya, mengundang dia untuk makan di rumahnya. So this is an invitation from the Pharisee. Jadi of all, despite of all the argument and everything, okay, why don't you come eat at my house? Maka masuklah ia, dia tidak menolak, he came. Ia masuk ke rumah itu, lalu duduk makan. So he didn't only come, but he come and also eat with them, dine with them. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran. Nah, what makes him wonder? Karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Wow, this is the one thing that you want say to the one who invites you to eat. Imagine I prepare you this food, and then you say this to me, the one inviting you to eat. So this is a good example, ya. Akan tetapi berikanlah
isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. 42. Tetapi celakalah, now he goes even further, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. The second celaka, the second woes. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, the third woes, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Ini orang bilang pukul tiang karena tembok. Ayat 43, seorang di antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Jadi ada yang tersinggung juga di situ orang-orang. Jadi bukan hanya orang-orang Farisi, tapi juga the scribes, ahli-ahli Taurat ini. Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, this is very bold, celakalah kamu juga. Lu juga celaka gitu. Hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus, nah ini Jesus is giving a prophecy. Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, which really happens, They kill the disciples and also the followers. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang-orang berusaha masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, this is the heart's response. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Ini kenapa Yesus membandingkan mereka ini dengan Niniwe. Niniwe satu kali dengar teguran, bertobat. Ini orang-orang dengar teguran tersinggung, bahkan mau cari hal untuk tangkap Yesus. This is why Jesus says, Niniwe akan bangkit dan Niniwe yang akan menghakimi kamu pada akhirnya. Karena orang-orang Niniwe tidak melihat mujizat, tapi mereka bertobat. Tidak mendapatkan nabi yang penuh kasih, tapi nabi yang membenci mereka. Justru ketika berkhotbah satu kali, menyampaikan firman Tuhan, mereka bertobat. Tapi bangsa ini, bahkan khususnya orang-orang Farisi ini, yang Yesus sebutkan itu tidak mau bertobat. Jadi sebelum potong lanjut, remember orang-orang Farisi ini siapa? Di kalangan Yahudi itu ada dua golongan yang paling berpengaruh. Yang pertama Farisi, yang kedua Saduki. Jadi Pharisee and Sadducee. Saduki. In English itu Sadducee gitu. Jadi orang-orang Saduki dan Farisi ini basically orang-orang yang menjunjung tinggi hukum Taurat dan pengen mempertahankan hukum Taurat. Hidup mempertahankan tradisi-tradisi Yahudi. There is only one big difference antara Farisi dan Yahudi. Bedanya di mana? Ayo, we did talk about it. The difference between the Pharisee and the Sadducee. One of the beliefs in life of death.
Yeah, jadi the Pharisee believe in the resurrection, while the Sadducee they don't believe in the life after death. Makanya kalau lihat pertanyaan ketika Yesus bertemu dengan orang-orang Saduki, pertanyaan mereka berbilang apa? Guru, bagaimana kalau misalnya satu pria menikah dengan seorang wanita, kan menurut aturannya kan kalau dia meninggal, saudaranya harus menikah dengan perempuan itu. Bagaimana kalau saudaranya meninggal, saudaranya yang lain nanti menikah lagi dengan dia? Kalau 7 semua meninggal dan perempuan itu meninggal, nanti siapa jadi suaminya di surga? Itu pertanyaannya orang-orang Saduki atau Farisi. Jadi pengen untuk mencobai Yesus pada waktu itu. Nah, jadi di sini sampai di sini yang sedang bertanya adalah yang mengundang Yesus adalah Farisi. Ini orang-orang yang ngerti, they understand, harus please clearly understand. These people, they understand the word. Kalau dari minggu lalu yang kotong baca tentang pelita, these are the people that have been enlightened, yang sudah merasakan terang Tuhan. They should be the one with more understanding gitu. Harusnya orang-orang yang seperti ini perilakunya harusnya menunjukkan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka percayai. Nah, jadi itu perbedaan antara orang Farisi Saduki. Dan by the way, the meaning of the Pharisee, ada yang masih ingat? Oh, wait, the camera, back to the camera. Yeah. Apa the meaning of the Pharisee? For Pharisee? Yeah. Actually, the word Pharisee represent their principle, their belief. The Pharisee means the separated ones. Jadi mereka tidak mau hidup bergabung dengan orang-orang Yahudi kebanyakan pada waktu itu. Nah, kalau kotong belajar sejarah, pada waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, itu majority of them, they don't speak Hebrew anymore. They use Koine Greek, they use Greek as their daily language. In fact, Jesus also spoke Greek also. Dan bukan hanya budaya yang mereka sudah serap, tapi gaya hidup, lifestyle of the Greek people itu sudah masuk. Nah, waktu itu ada satu budaya yang disebut dengan masa yang disebut dengan masa Helenistik, di mana budaya-budayanya orang-orang Yunani, orang Romawi itu masuk di dalam budaya-budaya negara-negara atau kerajaan-kerajaan jajahan, termasuk di dalamnya Yahudi Ibrani, orang-orang Yahudi Ibrani ini. Nah, orang-orang Farisi ini tidak mau tercampur. Jadi mereka memisahkan diri, tidak mau ikut ajaran aturan-aturannya Yunani, Romawi segala macam. Jadi back to the root gitu, kembali pada akar Ibraninya gitu. Jadi but unfortunately what they do is that bukan hanya mereka kembali pada hukum Taurat, tapi mereka menambahkan pada hukum Taurat itu tradisi-tradisi, dan itu harus diikuti, dijunjung tinggi sama seperti orang menjunjung tinggi hukum Taurat. To which Jesus condemns, yang mana Yesus sangat-sangat tegur keras. Suatu ketika kotang ingat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid jalan lewat sawah gandum, kelaparan murid-murid dong belum makan, dan akhirnya dong petik bulir-bulir gandum untuk mereka nanti makan gitu. Terus apa? Karena peristiwanya terjadi pada hari Sabat, orang-orang Farisi bilang, "Oh, you are a rabbi, you should know this. Kenapa engkau tidak menegur murid-muridmu? Mereka memetik gandum pada hari Sabat." Terus Yesus bilang, "Kalian lupa, kalian kan baca kitab suci kan? Bukankah Daud dan dia punya orang-orang ketika kelaparan, mereka ambil roti di dalam kemah suci itu untuk mereka makan. Mana yang lebih salah di sini? Kalau kalian mau bicara hal benar di sini, mana yang benar, mana yang salah. Jangan ajar, karena di sini orang-orang Farisi ini coba untuk menilai moral seseorang itu secara seremonial gitu. Nah, ini hal yang salah. Nanti next time we'll talk about they're actually when you talk to the atheists, orang-orang ateis itu mereka selalu mengangkat isu tentang moral gitu. Nanti kita akan banyak baca tentang ini belakangan, dan mainly orang sering tanya one day gay person, they were confronting Christians, making a video that sounds like he's making a very legit argument, saying that kalau kalian mau ikut
firman Tuhan ya ikut keseluruhan. Jangan hanya pick and choose bagian yang kalian suka karena kalian berhadapan yang ini terus kalian kutip ayat-ayat yang bicara tentang gay. Kenapa kalian tidak kutip mengenai jangan makan babi? Di situ kan ada kenapa kalian makan babi gini-gini. Segala macam all that things. Jadi one day Foodie Bohan itu seorang apologet Kristen yang very good one. Dia buat satu argumen balasan. Dia bilang bahwa next time before you quote the Bible back to us, make sure you understand gitu. Karena di dalam Alkitab ada three kinds of law. Yang namanya ceremonial law itu sebenarnya gambaran shadow akan apa nanti yang akan Yesus lakukan gitu. Misalnya persembahan korban itu ceremonial law gitu. Tapi ada juga yang namanya moral law. Ada moral law yang semua orang tahu, tidak boleh mencuri, tidak boleh harus mengasihi orang tua gitu. Terus ada civil law atau hukum masyarakat, hukum negara gitu. Nah, what happens yang orang-orang Farisi ini mereka coba campur adukan antara moral law itu dengan ceremonial law gitu. Yang akhirnya nanti mereka coba nanti potong baca sebentar bahwa melihat Yesus makan tidak cuci tangan itu kan sebenarnya itu aturan seremonial di mana kalau misalnya mau mulai ibadah atau apa tuh harus cuci tangan segala macam. Nah, sekarang sampai bicara hal makan minum dong campur aduk. Karena bagi dong kalau misalnya tidak suci secara jasmania, itu tidak suci juga secara rohania. Nah, makanya Yesus bilang apa? You are talking to the one who created your hand, gitu. Bukankah dia yang membersihkan di dalam, membersihkan juga yang di luar? Gitu. Makanya Yesus konfront balik ini orang-orang ini. Karena mereka bilang, look, you are a rabbi, harusnya engkau tahu lebih baik, gitu. Kenapa engkau tidak memberikan contoh? Karena kenapa ini? Why is this a case gitu? Karena ini bukan hanya soal perkara tidak cuci tangan, bukan. Karena tidak cuci tangan di hadapan orang Farisi yang mengundang. Kalau kotong makan, when you eating with a Pharisee or at least with the Jewish people, not washing your hand is the way you're saying that your food is not better than excrement, human feces gitu. Jadi that's actually an insult to the one inviting you. Kalau tidak cuci tangan itu kita sedang bilang pada orang yang lagi undang itu baru makanan itu tidak lebih dari kotoran gitu. Itu sudah an insult gitu. Makanya dia bilang, why you are a rabbi, first you don't respect my invitation and now you don't wash your hand. Jadi don't try to confront gitu. Dan in a way that you know bahwa ini aturan tradisi yang sudah kita jaga. Nah, ini yang Yesus balas. Satu kali Yesus bilang apa? Bukankah yang membersihkan bagian dalam, membersihkan bagian luar? Terus dibilang, kalian nih orang-orang Farisi, membersihkan cawan kalian, membersihkan pinggan, tapi kalian dari dalam, kalian tuh bobrok, kalian merampas hak orang-orang susah gitu. Nah, Kotong pernah bahas sebelumnya di mana orang Farisi itu dong tuh mencari celah bagaimana supaya mereka tidak memberikan uang yang harusnya dipakai untuk pemeliharaan hidup orang tuanya dengan berkata bahwa uang yang menjadi hak untuk pemeliharaanmu sudah kita pakai untuk pelayanan gitu. Makanya Yesus bilang apa? Pernah tegur dong bilang apa? Lu ajar firman Tuhan tapi lu sendiri melanggar. Bukankah hukum Taurat bilang apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, tapi kenapa uang yang harus lu pakai untuk pemeliharaan hidup hari tua lu punya orang tua, lu ambil, lu pakai baru alasan bilang pakai untuk pelayanan. Makanya Yesus bilang lu mengambil hak orang susah, merampas. Bahkan di bagian lain dibilang merampas hak dari janda-janda. And you call yourself a Pharisee, you call yourself followers of God. Gitu. Why is it that? Kenapa lu menjaga sekali sesuatu yang kelihatan dari luar bersih, tapi lu hati kotor, gitu. That's what Jesus is saying. Jadi dia mau bilang bahwa it's not about outward cleansing gitu, that matters. Yang paling penting adalah inward cleansing. Dan the one sitting in the midst of them is the one that will cleanse you from the inside out. Gitu. Makanya dia bilang, bukankah yang membersihkan dari dalam juga dia yang membersihkan dari
luar. Jadi itu remember, jadi ini bukan cuma sekedar perkara tidak cuci tangan, tapi ini an insult kepada orang yang mengundang makan. Karena pernah terjadi satu ketika ada seorang rabi yang melakukan hal yang dia lupa cuci tangan, dia dimasukkan ke dalam penjara, bahkan dikucilkan. Nah, makanya ini hal yang sebenarnya ini bukan hal sepele bagi orang Yahudi, apalagi bagi orang-orang Farisi gitu. Makanya orang Farisi kalau makan biasanya harus cuci tangan, bahkan kalau sudah makan kena gula atau suka kena minyak dan cuci tangan lagi makan. Jadi pastikan bahwa bersih dong punya tangan gitu. Karena bagi dong kebersihan itu kebersihan jasmani itu cerminan dari kebersihan rohani gitu. Dan itu hal yang Yesus tegur, tidak bisa. And by the way, ada orang yang beta pernah dengar satu ketika orang kalau saya salah waktu itu di acara nikah atau acara apa, biasa kan ada sambutan kepala desa atau sambutan apa. Terus dia waktu itu karena mengenai pas COVID kalau saya salah, ya dia bilang apa, nanti tolong kalau bisa kau cuci tangan, bersih-bersih. Terus dia akhirnya bilang apa, karena firman Tuhan berkata kebersihan adalah bagian dari iman. Dia bilang itu ayat ada di mana gitu. Kebersihan adalah bagian dari iman. Wah, ini hal yang Yesus tentang ini begini. Jadi kita pikir-pikir waktu baca di mana, dia baca karena firman Tuhan berkata kebersihan adalah bagian dari iman. Jadi ada orang yang amin dan yang lain yang mangar bilang gimana itu ayat itu saudara. Kebersihan adalah bagian dari iman gitu. Jadi let me lihat contekan dulu di sini. Jadi Yesus kasih direct confrontation di sini, konfrontasi yang langsung, yang orang yang mengundang, dan ini sangat menyinggung. Pertama, lu conde cuci tangan saja itu sudah menyinggung dong. Sekarang Yesus balas lagi dong punya perkataan itu dengan bilang apa? Yang tadi kalian merampas hak janda-janda dan juga hak orang lain. Nah, terus ayat 40 sampai 42, Yesus lagi bilang begini pada mereka, hai orang-orang bodoh, oh foolish ones. Nah, ini kata yang tepat. Foolish one itu tepat buat apa? Lucu ya, orang-orang ini orang-orang Farisi ini they are considered intelligent, educated ones. Tapi in the sight of the Lord, di mata Tuhan, orang-orang yang hanya penuh kepalanya saja, tapi hatinya tidak kenal Tuhan, they are considered foolish. Jadi kadang kotong bangga, kotong punya titel, kotong punya pengalaman. Tapi ingat, once we put the word of God aside, we are called the foolish one. Kotong sonde akan disebut orang-orang terpelajar. Nah, jadi orang-orang terpelajar ini bodoh di mata Tuhan, dan kebodohan adalah kebodohan. This is truly foolishness, to cleanse the outside and let the inside stinky gitu ya, bukan bad ya, stinky ini artinya berbau gitu. Karena and when we look at today's church, these days, we're actually repeating the same thing that these Pharisees, just in different version. Sometimes we care more about how our buildings look like. We care more how we dress. When you go to these churches in Kupang, sometimes why people don't want to go to church, because I don't have this kind of dress, because you look like going to a party or something gitu. Jadi sometimes we care more about how we look and how we perform, how the lighting should be good, how the music should sound good, and forget the real deal, the worship. Itu yang paling penting. And I truly believe, saya juga secara pribadi percaya the same condemnation to the Pharisees is going to the churches today too. In fact, if we care more about how we look, sometimes I have to prepare everything to appear good digitally on YouTube, but sometimes if I forget to prepare the word, then I'm condemned. Shalom, mari silahkan.
ibu guru dan anak murid. This is to remind us, guys, karena uh, ini bukan apa ya, not menyindir, because I attend, we all do attend modern church. Tapi ingat, jangan sampai kotong lebih peduli, lebih terbawa dengan performance, outward performance, and we neglect the real worship, gitu. Kadang-kadang when I'm invited to a church or to a fellowship or to a youth gathering yang kelihatannya kayak wah keren sekali, di lighting bagus, dia punya musik oke, dia punya anak-anak muda semangat, apalagi kalau dulu zaman-zamannya kotong kan lagu paling tenar apa King of Majesty kan, kalau seputar itu semua melompat, itu sampai keringat dengan apa sentokot sebat campur semua, jadi kotong semangat. Tapi end of the day my question is, where is the worship gitu? Bagian penyembahannya di mana gitu? Beta menyembah Tuhan sonde gitu. And this is actually the same thing. No, I'm not saying that you don't have to prepare good thing. No, it's good to prepare. But kalau kotong lebih fokus kepada hal-hal itu dan kotong lupa mempersiapkan, what it is needed for the inward man gitu, we are condemned. Kotong juga akan sama-sama condemned. Dan remember this, kotong 2 minggu lalu, we did talk about the return of the evil spirits. Apa yang Alkitab bilang? Ini rumah sudah dikasih bersih, tapi tidak ada penghuni. Setan paling suka yang begitu. Lukas bersih habis, tapi sana ada penghuni, dia datang bawa yang lebih jahat. Nah, sama juga dengan kotong punya hati, kalau kotong lebih pusing merias kotong punya tampilan luar, tapi hati kosong, guess who comes? Makanya was it beta lupa dia nama siapa, whether the Foodie Bohan atau si siapa namanya nih, siapa lagi yang ini putih, yang rambut putih ini, siapa lagi yang terkenal juga nih? Hah? Bukan. Gak lupa dia nama. Dia bilang begini, John siapa dia nama? Gak lupa. John Piper atau Foodie, dia bilang begini. Apa? Orang kalau memang dia sonde mau atau sonde siap untuk dilepaskan, jangan layani doa pelepasan. Kenapa? Lu kasih versi itu dan dia yang datang lebih jahat lagi. Kalau orang sonde dipenuhi dengan firman Tuhan, sonde di discipleship, sonde dilayani, itu lu hanya kasih versi untuk roh jahat yang lebih jahat datang lagi. Begitu. Makanya kalau kotong have you seen people possessed in the church? Inside the church I have witness. Gitu. Karena apa? People care more about how they perform, physically, how they perform outwardly, tapi lupa bahwa ini hati ini jangan kosong. Jangan sampai kotong, banyak orang kan kotong, and to be honest, kotong kadang-kadang we sometimes tend to criticize the charismatic, ya. Tapi kotong lupa juga kadang-kadang kotong yang belajar firman ini penuh hati kosong, just like the Pharisee. Itu juga di-condemn. Jadi the condemnation, the warning goes to every one of us. No one is excluded here. Karena ada yang sonde masuk hitungan, semua ditegur sini. Karena orang-orang Farisi, they care more about information, filling your head with knowledge, study everything about theology and everything, doctrine, but your heart is not indoctrinized, is the same, gitu. Sama saja. Makanya beta senang, one day our Singaporean friends, this stays in my head until today. Waktu when you receive the word of God, is it for information or for transformation? Karena kalau hanya informasi hanya sampai di sini. Tapi kalau what really transforms you should go to your heart. Gitu. Makanya I have seen people yang punya kesaksian itu kadang buat beta iri. Kenapa? Ada orang-orang yang sonde pernah masuk gereja, sonde pernah dengar, pernah dengar firman Tuhan. Orang Kristen, keluarganya Kristen, tapi dia hidup semaunya gitu.
Sampai satu titik di mana dia duduk sendiri di dia punya kamar dan dia merenung di hidup begini-begini, sahabat. Apakah Tuhan ada kosong? Dan dia tanya langsung, berdoa, Tuhan kalau Tuhan ada tolong beta. Dia bilang beta mau berhenti rokok. And that very night he quit smoking. I was like, wow, that's really an encounter gitu. Dan benar-benar dia punya hidup berubah. Ada orang yang, Lord, I want to quit this thing, I want to quit these things, and they really surrender, find the encounter with the Lord, and they are set free totally. And that really makes me envy gitu. Kadang-kadang totong berdoa kan lama tuh gitu for the things. Tapi yang penting adalah bahwa when you pray for the will of God, trust me, it will happen. It will come to pass. Nah, back to here. Kembali, orang-orang yang seperti ini, yang otak penuh, kepala penuh, hati kosong, itu hanya orang-orang yang orang bilang undang roh jahat datang. Ini bahkan kan perlu diundang. Roh jahat yang dia di sini undang di pengkawan yang lebih jahat dari dia datang gitu. Son perlu undangan gitu. Makanya son heran, orang kalau misalnya yang paling menyedihkan itu adalah orang-orang yang seperti ini. Dia tidak bicara tentang orang-orang yang jauh, orang yang sudah pernah. This happens to people who once tasted the goodness of God. Orang-orang yang pernah merasakan kebaikan Tuhan, and then things happened. And by the way, kalau misalnya ada yang we are friends in the bible.com Bible app, itu beta ada share beberapa renungan, ada yang di pun judulnya When God, dan ada satu lagi lupa, It's Good, itu banyak. Beta satu bagian dia bilang begini, and I really learn a lot. Banyak orang kenapa dalam penderitaan itu meninggalkan Tuhan. Kalau saat orang menderita dan dia meninggalkan Tuhan, itu clearly shows that he doesn't really know the Lord. Tidak benar-benar mengenal Tuhan. Karena Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang hanya akan memberkati dia dan tidak akan mengizinkan hal-hal buruk terjadi. Dia hanya mengenal Tuhan yang hanya bisa pakai kebaikan saja untuk mendatangkan kemuliaan. Dia percaya pada Tuhan yang hanya bisa pakai keberhasilan untuk mendatangkan kesaksian. And that's not the God of the Bible. The God of the Bible use two things. And it's a promise. Dia pakai kotong punya keberhasilan sebagai alat kemuliaan, tapi dia lebih suka pakai apa? Penderitaan. And it's a sure thing. Gitu. Bahkan Alkitab sudah berkata bahwa di dalam keberhasilanmu, kuasa Tuhan no. Alkitab bilang apa? Justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna, menjadi nyata. Gitu. Tapi itu kotong sonde, ini kan berlawanan dengan mindsetnya manusia kan. Di mana-mana kebesaran, kemuliaan itu hanya boleh datangkan kalau beta dapat kerja bagus, beta lulus cum laude, beta dapat penghargaan apa, itu baru Tuhan dimuliakan. Banyak kali kan Tuhan berkati beta supaya beta dapat ini pekerjaan supaya bisa jadi kesaksian. Nah, itu pemahaman yang salah. Justru pahlawan-pahlawan iman, kalau kau baca di Ibrani, itu orang-orang disebut pahlawan iman karena apa? Dalam punya timeline kehidupan, sudah mendapatkan apa yang doakan. Tapi tetap melayani Tuhan, tetap menyembah Tuhan. That's the real faith. Karena justru punya kehidupan yang tidak mendapatkan apa-apa, itu Tuhan dimuliakan di situ. Makanya belakangan beta berdoa, Tuhan, beta ingat itu lagu, suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Jadi itu rubah beta punya mindset. Sekarang kalau misalnya beta butuh sesuatu atau mendoakan sesuatu yang beta mungkin belum dapat, instead of complaining, bilang, Lord, reveal, this is the best part, this is the best time for you to reveal your glory. I may not understand it, but you know it well, gitu. Jadi belajar untuk merubah kotong. Kalau soalnya kota akan hidup penuh dengan kekecewaan dengan Tuhan, dan Yesus sudah omong ulang-ulang. Ketika bicara mengenai orang-orang Farisi yang minta tanda kepada orang-orang yang minta untuk kasih bukti, Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Because most of the time, disappointment comes because of expectation. But disappointment to the Lord usually comes because of false expectation. Ekspektasi yang salah. Gitu. Karena apa? Ekspektasinya kotong ada Tuhan hanya bisa bekerja
hanya bisa dimuliakan kalau kotong sehat. Makanya ada di Prosperity Gospel ajar apa? God is not glorified in the sick body. That's not the God of the Bible. God is still glorified in the sick body. Siapa bilang Yesus hanya dimuliakan? Satu ketika, in fact, God can use what is bad thing to protect us gitu. Suatu ketika semua pernah dengar yang namanya Corrie ten Boom. Pernah dengar ya? Itu satu figur yang dia lupa, dia orang Eropa lah. Dia dari Inggris atau mana beta lupa. Corrie ten Boom, dia sangat terkenal karena dia ikut dimasukkan di dalam concentration camp karena dia menyembunyikan orang-orang Yahudi pada saat Holocaust. And one day, Corrie ten Boom ini dia di dalam di dalam dia punya camp itu, dan kan ada pakai nomor-nomor itu semua. Dia dengan dia punya saudara sepupu, saudara ini. Jadi, tapi menariknya dari semua itu camp itu, hanya Dongpung Camp itu yang jarang didatangi oleh pengawal-pengawal Jerman ini untuk cek-cek gitu. Karena biasanya kalau sampai ada prajurit Jerman masuk di situ, pasti dong kena pukul atau kena siksa atau disuruh bikin apa gitu. Tapi dong dua punya ini camp ini yang paling jarang dimasuki. Dan suatu ketika pas dong ada mau makan, dia punya saudara berdoa begini. Tuhan, terima kasih untuk makanan, terima kasih untuk walaupun ini concentration camp, tapi paling tidak kami masih bisa tidur, masih ada ini, walaupun tersiksa di sini, tapi kami masih terpelihara. Terima kasih untuk udara yang kami bisa hirup, dan terima kasih untuk nyamuk. He specifically prayed and thank God for the mosquitoes gitu. Berarti Corrie ten Boom dia bukan what's good about these mosquitoes gitu. Kenapa kotong harus ini? Jadi dia sudah mengerti, hanya dia bilang dia tanya dia punya saudara, kenapa lu berdoa untuk berterima kasih untuk nyamuk gitu. Jadi bilang kotong hanya mau terima baik, yang baik-baik siapa masa yang buruk-buruk di kotong terima, Tuhan bisa pakai semua. And one day long time pass gitu, dia punya saudara ini mati duluan, baru dia find out kenapa dia pun saudara itu bersyukur untuk nyamuk. Karena orang Jerman pada waktu itu paling benci nyamuk. Dong sangat tidak nyaman dengan nyamuk. Makanya ketika dong paling menghindari tempat, kenapa saya mau masuk di tempatnya Corrie ten Boom dan saudara kan di tempat paling banyak nyamuk. Tapi nyamuk itu si Tuhan pakai untuk lindungi dong. Gitu. Jadi so there's God can menghasilkan hal yang baik gitu. God can even protect you from the things that you hate. Gitu. Maybe a broken relationship or whatever it is, very bad boss or whatever. Maybe it's God's protection gitu. Kotong sudah tahu. God can use even the thing that we don't like gitu. And kembali ke sini. Jadi ayat 43 sampai 44. Ini celakalah kamu orang-orang Farisi, kamu suka duduk di tempat terdepan. Ini suatu ketika di gereja di Naibonat, Bepung gereja dulu, itu selalu ditanyakan, pendeta ini selalu bertanya, kotong waktu itu ada pendeta baru, orang dari Nias, menikah dengan orang Sumba, pindah. Dia bertanya, kenapa ini gereja, dia punya kursi baris depan, 2 baris depan itu selalu kosong. Yang menempati baris depan kedua itu hanya keluarga Loloin. Alasan pertama yang ambil apa? Orang-orang sini takut karena biasa kalau duduk di depan pasti dapat tunjuk. Itu alasan pertama. Alasan kedua apa? Alkitab bilang jangan suka duduk di kursi depan. So they quoted from this verse gitu. Jadi dia bilang apa? Celakalah orang-orang Farisi karena suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu sebab kamu ini seperti kubur yang tidak memakai tanda. Nah, orang Farisi waktu itu tahu kenapa Yesus waktu ajar berdoa, Yesus bilang apa? Masuk ke dalam kamar. Karena Bapamu yang di sorga yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya di depan umum. Kadang kalau kotong baca itu bagian, that sounds good ya, but that actually sounds threatening. Whatever you do in the secret, God will pay you back in the public. Be it the good thing or the evil thing.
So we should really consider the things we do in secret. God will pay back in the public gitu. Nah, terus dia bilang apa? Kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, unmarked grave. Kalau di versi lain dong bilang di Matius bilang kubur yang dicat putih ya, kelihatannya bersih dari luar tapi di dalamnya tulang belulang. Nah, Lukas kasih yang lebih mengerikan di sini bilang apa? Menyebut mereka dengan unmarked grave. Kenapa? Karena orang Yahudi, pekuburan Yahudi itu ada tanda. Sebagai apa? Supaya orang kalau dari jauh, orang jangan melintas dari atas kuburan. Karena kalau kotong baca di bilangan 19 itu bilang bahwa harus menghindari jasad bahkan kuburan. Kalau sampai kotong melintas di atas kuburan, kotong jadi najis selama 7 hari. Nah, Yesus bilang bosong sama dengan kuburan tanpa tanda. Bergaul dengan orang, bosong pikir bosong mempengaruhi orang, justru orang jadi najis karena bergaul dengan bosong. Wow, itu very, very harsh. Sangat-sangat keras Yesus bilang. Bosong itu sama dengan kuburan tanpa bahkan apa? Dengan ini menjadikan orang kusta itu satu level di atas mereka. Kenapa? Orang kusta di mana-mana dia kalau masuk dalam komunitas masyarakat dia harus berteriak apa? Kusta, kusta. Memperingati orang supaya jangan dekat. Karena kalau menyentuh orang kusta jadi najis. Orang kusta sendiri dia sadar dia kusta, dia harus berteriak kusta, kusta. Orang harus berdiri 10 meter jauh dari orang kusta. Ini orang-orang Farisi, dia Yesus bilang apa? Bosong kasih tinggal orang melintas dari atas bosong juga orang jadi najis hanya karena kenal dengan bosong. Oh, this is very very strict gitu. Kadang-kadang kotong pikir kotong tahu firman Tuhan tapi dia bilang no. Lu sedang membantu ini orang-orang, lu justru menajiskan dong gara-gara orang kenal dia lu. Bergaul dia lu. Everyone that they came in contact with Yesus bilang apa? Lu menajiskan dong. Gitu. Karena lu tahu yang baik, lu sondek kasih tahu yang apa? Sondek tunjukkan yang baik. Makanya ini apa namanya? Kemunafikan rohani itu membuat orang lain yang mendekat dengan kita itu ikut najis dengan kita. So this is the thing that ini strict sekali, sangat-sangat keras. We really need to, even we have to really consider ourselves again gitu. Ayat 45 sampai 52. Nah ini lebih kaget lagi. Seorang dari di kawan-kawan dapat tegur, harusnya ahli Taurat diam-diam sudah. Kalau sebagian lu diam-diam saya baik. Dipisah mulai. Seorang ahli Taurat menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Dia bilang, woi bos begitu bos sindir kotong juga. Begitu dia bilang. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga. Bos justru celaka memang. Terkutuk. Hai ahli-ahli Taurat. Nah ahli Taurat ini satu level dengan pengacara. Jadi they are actually the lawyers. Lawyers artinya mereka yang akan menginterpretasi hukum Taurat. Nah ini ya dong interpretasi ini yang Yesus bilang apa? Sebab kamu meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Bicara mengenai ini, salah satu contoh yang paling nyata, orang ahli Taurat itu menginterpretasi hari Sabat. Tidak boleh bikin apa-apa, kan? Tidak boleh kerja. Tapi dong bilang apa? Kan kalau misalnya kotong ini apa? Hela air di sumur itu dianggap kerja. Karena harus pegang tali yang ada simpul. Nah, menurut interpretasi dari ahli Taurat tentang hari Sabat itu tidak boleh bikin simpul tali. Itu bagian dari kerja. Sedangkan kalau orang mau timba air di sumur kan harus buat simpul supaya dia bisa tarik air. Apa yang terjadi karena tidak boleh simpul, dong cari cara celah di mana yang bisa pakai. Nah, orang-orang Yahudi perempuan pada zaman itu dong punya baju itu kan ada tali di sini untuk ikat, itu kan panjang. Jadi karena sonde boleh pakai tali untuk apa namanya timba air, dong harus timba air pakai tali yang ini, yang apa girdle, yang perempuan punya baju yang ada untuk tali yang di sini untuk timba air. Jadi kalau misalnya di son boleh tarik, dia mundur untuk air naik gitu. Itu kan bodoh dia bernama gitu. Tapi dong lakukan itu. Makanya Yesus bilang bosong bikin interpretasi bosong semaunya bosong. Yang bosong pikir bosong menjaga hukum Taurat, tapi bosong bikin susah orang, gitu. Bahkan apa namanya di aturan Sabat yang dong punya interpretasi itu dalam hari Sabat itu hanya boleh langkah kalau soalnya boleh lebih dari 10 langkah. Lebih dari itu maka itu dianggap bekerja.
gitu. Makanya Yesus pernah tegur dong, apalagi dong bilang apa? Yesus pernah bilang ini apa? Kalau bosong punya ini unta jatuh masuk di dalam sumur di hari Sabat, bosong kasihnya di situ. Bosong tarik keluar kosong deh. Bosong tarik keluar kok dimati situ bapak bosong bisa selamat sudah di apa? Makan dengan itu air jasadnya unta dengan itu. Jadi Yesus bilang, ya pakai otak gitu, makanya ikut firman Tuhan. Karena Yesus bilang, hukum Taurat diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Taurat. Bahkan Yesus bilang begini, apa namanya, orang kalau melihat hukum Taurat, itu harusnya mereka melihat itu just a shadow. Melihat kepada seseorang yang harusnya akan menyelamatkan dong gitu. Karena hukum Taurat itu sebenarnya menunjukkan this is the things you have to follow, but you can't. Looking at the law means perfection. Artinya kotong sana bisa. Sama seperti kalau kotong lihat cermin, kan kotong misalnya aku pulang dari sawah, kotoran lompor di sini, kan kotong mungkin pakai ini cermin lap begini kan, itu lucu. Justru kalau kotong lihat cermin ada kotoran, menunjukkan apa? Kotong butuh mandi, butuh air, butuh apa namanya skincare, lah gitu. Harus tisu basah. Jadi cermin menunjukkan kotong punya kebutuhan akan sesuatu yang bisa membersihkan kotong. Sama dengan hukum Taurat. Melihat hukum Taurat itu harusnya menunjukkan kotong bahwa kotong sudah bisa. Ini hopelessness ini kotong hanya butuh, kotong butuh satu yang bisa menyelamatkan kotong dari tuntutan hukum Taurat. Dan itu Yesus. Karena manusia dari awal, dari hari pertama hukum Taurat diberikan, dong sudah gagal. Beberapa hari sebelum Musa naik ke atas gunung, dong bilang apa? Dong bilang di Musa, apapun yang Tuhan firmankan, kami akan lakukan. Firman Tuhan belum turun sampai dong di bawah, dong sudah langgar duluan. Tahu ceritanya? The story. They said, whatever the Lord asked of us, whatever the Lord commands, we will do. Moses went up to the mountain. 40 hari sonde kembali. They thought he was dead. God with his own hand writing this law. With his own hand. Bukan dengan tangan Musa. Tangan Tuhan sendiri tulis itu hukum di loh batu. Tapi apa? Musa belum turun gunung. Tuhan sudah perlu turun. Itu umat sudah bikin ini apa? Anak lembu emas sudah sembah di situ. Bayangkan. Dong bilang apa? Apapun yang Tuhan firmankan, kami akan lakukan. Firman belum sampai, dong sudah langgar duluan. Dan dong langgar firman yang pertama, apa? Jangan ada Allah lain di hadapan. The very first law, they already transgress even before they receive. Iya, kan kotong kadang-kadang terlalu cepat dengan kotong mulut, toh. Beta bisa Tuhan. Kalau Tuhan lakukan, beta akan. Ya, itu. Tuhan belum kasih. Masih ingat, toh, Petrus, toh? Ya, sekali-kali PU sudah akan tinggal Tuhan. Apa? Dari PU, sebelum ayam berkokok, 2 kali engkau sudah menyangkal aku, 3 kali. Betul. Peristiwa terjadi ayam berkokok 2 kali, Petrus langsung lihat, mata ketemu mata, hati jatuh. Menangis dia. Bilang betul. Kadang-kadang kan kotong terlalu cepat, yang kotong pemulut. Bilang bisa, sanggup. Apalagi janji dengan Tuhan. Makanya orang bilang, di Alkitab, di lupa di bagian mana, orang bilang jangan terlalu cepat bernazar. Kalau kau sudah bisa. Nazar itu bukan berarti 10.000, taruh di dalamnya apa, tulis doa. Itu bukan nazar. Nazar ini kau buat janji dengan Tuhan. Nazar hal yang baik, yes, itu hal yang baik. Tapi pastikan kau kalau we make promise, make sure that we keep the promise. Because kalau kau bernazar, itu we are making vows, we are making promise to the one who never breaks his promise. So you better be careful with him. Gitu, karena Tuhan pasti akan tuntut. Suatu ketika ada satu kesaksian, ada seorang lupa dia pendeta dong, keluarga pendeta. Bapak mama pendeta, anak-anaknya ini sekolah yang baik, dan salah satu anak perempuannya itu bisa menyanyi. Dan dia suatu ketika karena terlalu semangat atau ibadah air mata mengalir, Tuhan aku berjanji one day I will sing for you. Waktu berlalu, sekolah, bergaul, lupa dia menjanji. Entah waktu itu dong dia celaka atau apa, waktu itu suaranya hilang, totally gone. Totally gone.
Dan su berdoa ulang-ulang, orang su tumpang tangan, tumpang kaki segala macam, sonde sembuh. Dia bilang, no, kayaknya ini hopeless. Dokter bilang you will never speak again gitu. Karena lu punya pita suara sudah rusak. Celaka, soalnya dia celaka waktu itu. Tiba-tiba one day she was praying and then she was reminded, yeah, you promised God that you will sing and you never did. Jadi di waktu itu akhirnya dia berjanji, Tuhan forgive me, if you heal me then I will serve you. Akhirnya Tuhan sembuhkan dia dan dia melayani kembali, dia melayani di gereja sampai dia rekaman bikin album gitu. Jadi ya, don't be too quick with your promise gitu, if you cannot keep gitu. Oke, kembali ke sini. Nah, jadi sampai di mana tadi yang celakalah kamu orang-orang ini ya, membangun makam nabi-nabi, tapi kamu lupa bahwa nenek moyangmu yang bunuh mereka. Jadi mereka mencoba untuk apa? Coba-coba bangun makam nabi supaya menunjukkan bahwa wah, we respect gitu, hamba-hamba Tuhan. Padahal justru apa? Yang bunuh hamba Tuhan adalah dong punya orang tua, dong punya nenek moyang. Dan Tuhan bilang apa? You are not proving anything. Yang lu lakukan adalah justru lu membenarkan bahwa lu keturunan dari itu para pembunuh. Dan Yesus bilang apa? Guess what? You will complete. Engkau akan menyempurnakan perbuatan mereka. Kalau mereka membunuh nabi-nabi dan kamu bangun kuburnya mereka, kamu akan lakukan hal yang sama. Kamu akan bunuh rasul-rasul. Dan betul terjadi. Dia lakukan. Remember who was the first martyr? Stephen. Not Stephen, Stephanus. Bukan Stephen ya, the same Stephen but different. Dia mati di mana? Stephanus mati di tengah siapa? Di tengah kerumunan orang-orang Yahudi, ini ada orang Farisi, and one of them is siapa? Paul was there. Dan in fact, Paul dia bilang, Stephen is just the beginning. I'm going for all other gitu. Jadi dia bilang apa? Bosong sudah bunuh, bosong akan menyempurnakan. Bayangkan, menyempurnakan. Seolah-olah Yesus bilang kalau bosong pikir yang bosong punya nenek moyang lakukan itu sudah buruk. No, belum buruk. Bosong akan lakukan hal lebih buruk daripada yang bosong punya nenek moyang sudah lakukan. And he was talking not to the sinners out there. He was talking to the ones who are enlightened by the word, the one who keep the law. Bayangkan kalau orang-orang ini dapat teguran keras, potong firman. Ingat, kebanyakan teguran-teguran yang ada di Alkitab itu kebanyakan diberikan kepada siapa? Orang-orang yang dengar firman Tuhan. In fact, kalau potong baca di dalam Wahyu, by the way, beta, I'm starting through the Bible, Revelations for 28 days. Kalau mau nanti beta share linknya. Peringatan kepada di akhir zaman ditujukan kepada gereja. Dia bukan bilang surat kepada atmosfer di sini di mana di sini. Surat kepada di nama Hello di mana yang di kristal itu dia punya pub bar segala macam. Dia bilang begitu. Warning to the churches. Dan konsisten pesannya dia bilang apa? I know all your deeds. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kadang-kadang kau mencoba kelihatan baik di atas. No. Lu kelihatan baik di belakang lu sudah berdoa lagi. Dia bilang apa? Lu kelihatan baik tapi lu sudah kasihnya lu punya kasih mula-mula. Dan yang bikin Yesus bilang apa? I will spit you out of my mouth. Ya toh, kan kelihatannya baik sekali di luar, tapi Yesus bilang apa? I know. Karena potong-potong mencoba melakukan, tapi yang di dalam hati dia tahu. Jadi dia untuk putar balik di sini. Lu tipu masyarakat, dia tahu lu hati isi apa. Yesus bilang begitu. Kadang-kadang we try to, cover, ourselves with good things. Oh, pergi ke Nelbaki, kasih makan anak-anak di sana. Oh, potong kasih makan orang miskin. Bakti sosial ke pedesaan. Tuhan bilang, I know all your deeds. Yang dong itu kan yang kelihatan toh. Beta lihat yang kelihatan, yang sudah kelihatan. And I know that. Itu waktu beta baca Tuhan, Tuhan tahu semua Tuhan. Everything gitu. Sama dengan orang-orang Farisi, bosong kelihatan dari luar saya bagus. Di dalam tuh mayat, jenazah, tulang belulang semua.
Nah, bagian sini Yesus bilang, sebab hikmat Allah berkata, what is the wisdom of God? He was talking about himself. Hikmat Allah berkata apa? Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari nabi-nabi dan rasul-rasul ini akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Dituntut dari angkatan ini. Wow. Ngeri. Istilahnya kayak orang lain punya apa, kotong lu akan tanggung dong punya itu juga. Mulai dari Habel. Wow. Darah pertama yang tercurah. Jadi Yesus mau kasih tahu bahwa the first blood that was shed itu dibunuh untuk sesuatu yang dia tidak bukan untuk suatu kesalahan. Dia dibunuh karena apa? Dia dibenci. Kejahatan yang dilakukan karena kebencian, karena dengki, darahnya tertumpah. Yesus bilang apa? Dia pun darah berteriak. Dan sama seperti itu, darah nabi-nabi juga berteriak. Pembalasan. Dan suatu ketika Yesus ketika bicara, dia bilang apa? Darah anak domba Allah yang tertumpah itu akan berbicara, berteriak lebih keras. Darahnya Habel yang tertumpah, dia berteriak apa? Pembalasan. Payback. Nah, sekarang bagaimana dengan darah anak Allah yang tertumpah? Dia bilang apa? Yesus bilang apa? Itu darah berteriak lebih keras daripada darahnya Habel. Tapi pembalasan itu dia ambil atas dia punya, it took on himself. So we will never have to pay the price. Karena kalau kau baca ini, you don't feel threatened. I don't understand what will make you feel threatened, the condition of our life, our churches today. Sebab hikmat Allah, supaya dari angkatan ini dituntut darah dari semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia, mulai dari Habel sampai kepada Sakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bayangkan, ini namanya KDRT, kekerasan dalam rumah Tuhan. Bayangkan nabi dibunuh di mesbah Tuhan, bayangkan. Terus bagian 52, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat sebab kamu mengambil kunci pengetahuan. Nah, ini orang-orang yang mengerti firman Tuhan, dong sudah dilakukan, dan orang yang mencoba mengetahui firman Tuhan, ini pengen masuk surga dong halangi. Yesus bilang bosong lakukan, bosong menjadi sandungan, orang sudah masuk surga. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Orang yang mengerti firman Tuhan yang tidak melakukan firman Tuhan, Yesus bilang apa? Kalian bukan hanya tidak masuk, kalian menghalangi orang lain untuk tidak masuk di situ. So get off the way gitu. Yes. If you don't want to go in, get off. Stop blocking the way gitu. Orang lain mau masuk, bosan jangan. Kalau saya mau masuk ya jangan begitu. Orang bilang ondor jauh. Jadi ahli Taurat tadi ya, dong sama tingkatan dengan pengacara. Dong yang menafsirkan hukum Taurat gitu. Nah, dong tersinggung dengan Yesus waktu Yesus omong. Harusnya kan dong diam-diam, setelah kalau kan sudah ketahuan lu diam sudah. Lu omong lah waktu tambah juga situ. Jadi bagaimana mungkin dia berkata demikian? Kita yang mengundang dia makan, kok dia bisa bicara begitu? Kayak tadi, orang undang potong makan, potong hantam orang yang undang gitu. Dengan makan tanpa cuci tangan saja tadi apa? Itu sudah merupakan insult, itu sudah menyinggung berat. Sekarang frontal berkata kasar terhadap orang yang mengundang. Yesus bilang, no, I don't care who you are gitu. Kebenaran harus tetap kebenaran gitu. Makanya suatu ketika ada seorang hamba Tuhan, dia diundang dari gereja Mormon undang dia. Lalu non tahu bahwa ini apologet Kristen. Dong undang dia dan dia pergi. Orang-orang lain bilang, kenapa lu masuk di gereja Mormon? Terus dia balas, memangnya kalau masuk di Mormon, beta harus ikut dong punya aturan. Kalau dong undang beta, dong dengar apa beta omong. Gitu. Dan itu dong dia make clear, bilang, lu mau siapa sama undang dia? Lu mau Jehovah Witness, mau Mormon, mau apa? Undang beta dia akan datang. Tapi lu harus boleh batasi beta punya perkataan. Beta mau ngomong apa, mau singgung, lu harus terima. Nah, Yesus sama, Yesus
Lu mau undang siapa saja, siapa mau undang dia datang, tapi sudah. Dan kadang-kadang lu undang dosen, udah lupa siapa yang datang. Dia bukan datang sendiri, ini teguran keras datang juga dengan dia di sini. Jadi dada sampai kuat dan undang Yesus. Dia seorang diri. Yesus bilang ini dia paling suka nih. Ikut makan lah, ya habis makan omong lah, dihantam orang di situ. Pas nih. Jadi Yesusnya kebenaran itu tidak memandang bulu. Yang baik harus dikatakan kebenaran itu memang menyakitkan, tapi lebih baik disampaikan. Contoh ada yang lihat kan beberapa minggu yang lalu, beta dengan teman-teman, potong ada mengkritisi seorang pendeta muda, a young pastor. He was preaching and he said this. Dia bilang begini, firman Tuhan tidak perlu dibela. Dia bilang Yesus tidak perlu dibela. Kenapa? Karena kalau firman Tuhan Injil dibela, ada yang akan terluka. Terus beberapa orang komen, so what? Gitu. If the gospel is defended, someone will be offended. Jadi orang bilang, terus what are you trying to say? Diam-diam saja gitu. Bilang apa ini menjadi masalah di gereja karena keras-keras ini singgung-singgung orang di atas mimbar, akhirnya orang tersinggung. Ya firman Tuhan pasti menyinggung. Ini orang sudah pernah baca kisah Yesus singgung ini orang yang undang dia makan di sini. Jadi dia bilang apa? Sampaikan dengan baik-baik saja, sampai perlu kasar-kasar dari orang. No, that's not the God of the Bible gitu. That's not the gospel in the Bible. Injil itu pasti akan menyinggung orang yang sedang mendengar. Pasti. Jadi biar mau dihalus-haluskan bagaimanapun juga pesan Injil pasti akan menyinggung orang. Bahkan John MacArthur dibilang apa? Kalau beta berkhotbah dan lu tersinggung, berarti beta punya khotbah berhasil. Yang masalahnya kalau lu tersinggung dan lu sedang buat apa-apa, itu berat di lu nanti. Kalau misalnya firman Tuhan disampaikan ada yang tersinggung, masalahnya di mana? Firman Tuhan atau kotok hati? Kau pernah bahas mengenai benih, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang masalahnya benih atau tanah yang bermasalah. It's never the seed, it's the soil yang bermasalah. Jadi hari ini kalau ada yang tersinggung, jangan bilang ini beta rencana. I didn't plan gitu ya. Jadi belajar untuk ini Tuhan perhatikannya ada salah nih. Karena beta pernah cerita 2013. Sebenarnya di sana disinggung, dia bilang Pastor Roni, everybody's papa gitu, Papa Roni. Dia bilang begini, Jack, itu pendeta yang lu kutip di status Facebook itu dia penyesat paling besar di Amerika. Beta tersinggung. Beta bilang, siapa kok lu bisa kasih tau begini? The one that you're quoting is the biggest false teacher in the United States. It's like, I've been reading his book. It looks like fine. I've been watching his videos. It looks like things are good. Gitu. Tapi untuk Roh Kudus bekerja. I know the Holy Spirit was working. Beta tersinggung tapi tiba-tiba kayak Tuhan beta mau belajar. So I put my laptop yang diberikan oleh orang-orang Singapura itu taruh di sini dan di sebelah Alkitab bilang Tuhan teach me, Lord teach me, Holy Spirit teach me gitu. Kalau if there's anything that I've been following, in fact from these big pastors, kalau ada yang mengajarkan yang goes against the word of God, give me boldness to follow the word of God. And yes, betul. Beta dapati banyak hal dan waktu itu Roh Kudus tegur, bilang apa? Lu lahir tahun berapa? Oh, ini orang seumur hampir 70 tahun nih. Lu tinggal di Indonesia, dia tinggal di Amerika. Artinya kan dia lebih tahu ini orang dong. Jadi kalau dia tegur, dia lebih punya dasar. Lu kan cuma baca-baca atau ikut-ikutan saja toh, bukan karena lu belajar. Jadi kalau dia tegur lu, artinya lu ingatkan dia bukan sekedar bukan omong tanpa alasan gitu. Jadi kalau ditegur, remember, karena pasti banyak yang ditegur suka pendeta sengaja nih. Dipastikan lihat beta kemarin di sini makin sengaja singgung beta di khotbah. Kadang-kadang begitu beta suka main gila kalau orang bisa main gila dengan kata di internet itu hari Kamis. Beta sindir di khotbah nanti. Jadi di sini Yesus kasih orang kitab ajar kalau mendengar firman Tuhan datang dengan hati yang baik, soalnya kau pasti akan tersinggung. Karena ahli Taurat ini kan dong yang bikin aturan habis, ketika diaplikasikan ke dong marah dan dong tersinggung.
Bahkan membuat sesuatu yang sebenarnya orang terlebe-lebe, bikin orang susah. Kalau sekarang kan banyak tuh, ada yang bilang sana boleh ke bioskop, sana boleh ada dulu, ada sana banyak juga. Bahkan sana boleh dengar lagu-lagu yang begini-begini, ada sana boleh. Pokoknya ada legalisme yang terlalu ditekankan sampai bikin orang tuh jadi kekristenan jadi seperti sekte gitu. Sana boleh pakai begini-begini, sana boleh. Beta pernah satu kali nih, itu lucu. Beta dan Grandi ketemu datang di satu teman punya rumah di Tante tuh terlalu super spiritual, highly religious. Dia bilang begini, Mosong tuh, jangan suka pakai ini gelang tuh ini lambang perbudakan. Hamba, jangan suka pakai rantai-rantai itu lambang perbudakan. Di seorang potong hampir 2 jam potongannya. Dia begini, kaget di Grandi langsung, Mama tunggu Mama. Kok emang tanya gelang emas tuh apa? Gelang emas di sini segala macam. Loh, ini mama ngomong potong gelang lambang perbudakan, mama ini yang dibawa budak ini. Jadi kan kadang-kadang potong lupa diri gitu. Tapi ya sudah. Yesus bilang kepada orang-orang, firman Tuhan, bosong tafsirkan bikin jadi beban. Makanya Yesus menggambarkan apa hukum Taurat itu seolah lepas, orang bilang apa, lepas dari perbudakan gitu. Sama seperti orang Farisi itu memperbudak orang justru pakai hukum Taurat gitu. Karena sampai sekarang justru kalau kita lihat firman Tuhan, orang bisa plesetkan untuk kontrol orang lain. Ya, potong ya, to be honest, banyak gereja sekarang pakai firman Tuhan untuk kontrol orang supaya jangan mana-mana, lo harus stay di gereja. Kalau begini tidak menghargai pemimpin. Wah, sampai pernah ada di gereja-gereja begitu. Harus apa, hamba Tuhan di sini dia anoint, apa, diurapi oleh Tuhan ya. Jemaat yang diurapi, hanya pemimpin saja yang diurapi. Jadi kalau misalnya we go against the leader, means we go against God gitu. Nah itu yang that's a sign of unhealthy church. Karena healthy church artinya konfrontasi go both ways. You confront the leaders can confront you. You can also confront the leaders. That's a healthy church. The moment your leader say you cannot confront me because I'm the anointed one, it's a time. Go out, go out that place. Oke, bagian terakhir. Oke, celakalah kamu itu sebab kamu mengambil kunci pengetahuan ya tadi sudah ya. Bagian terakhir 5:3-5:4, dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, Yesus tahu ini semakan habis. Ini tahu harus tersinggung ini kalau mau habis mau ngobrol lagi saya bisa hangout lagi pulang sudah. Dan setelah Yesus berangkat dari situ, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tadi sama-sama tersinggung ini. Apa komunitas orang tersinggung dong ini? Orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya dan berdasarkan sesuatu yang diucapnya. Jadi orang-orang ini tidak menerima koreksi, tidak menerima teguran. Mereka lebih memilih untuk tetap berada di dalam pemikiran mereka dan kesesatan mereka, kebiasaan mereka yang penuh dosa itu, ketimbang bertobat. Ini bukan hal yang gila. Kadang teguran kadang-kadang kadang ada yang kasar, kadang ada yang lunak. Tapi dia punya bobot SKS itu sama. Harus bertobat. Kadang kan potong, ya jujur, beta juga kadang kalau orang-orang beta tersinggung, potong masih daging ya kadang-kadang. Tapi harus belajar, kalau memang itu, ini harus belajar, serius, beta mau dorong, potong kalau misalnya, ada khotbah yang menyinggung, potong rasa tersinggung, itu sign, but we also do that thing gitu. Pasti potong sedikit pun potong pasti melakukan itu kesalahan. Makanya potong tersinggung. Jadi harusnya potong Tuhan, if this is the reaction, natural reaction of sin, help me. Harusnya potong gitu, jangan langsung besok bisa datang sini lagi. Hari terakhir, minggu depan bisa datang sini lagi. Sampai bisa begitu. Potong harus sadar kalau teguran datang, harus bertobat. Dan teguran itu harus yang keras, yang pakai suara. Kadang mungkin orang tegur, potong baca kutipan, potong dapat SMS, WA, atau apa yang ada kutipan firman yang menyinggung, potong harus take it seriously. Makanya Yesus bandingkan orang Farisi tadi dengan orang-orang Niniwe.
Orang Niniwe ini sudah tersinggung. Their first reaction adalah apa? Pertobatan massal. Saking, bayangkan contoh yang dikatakan Alkitab, itu dong harus puasa, yang puasa bukan manusia saja, binatang pun puasa. Karena dong benar-benar merespon ini firman Tuhan. Aduh, Yunus datang juga apa? Bosong kalau sudah bertobat, ini hari penghakiman datang, bosong mati semua. Dan itu cukup. Itu satu khotbah pendek, contoh pendek atau panjang ya. Satu khotbah Yunus tanpa mujizat cukup untuk bikin satu bangsa Niniwe, satu bangsa ya. Ini bukan satu kelompok orang. Cukup untuk bikin satu bangsa bertobat. Yesus baru tegur ini hanya dari makan malam atau makan siang kau tuh tahu, itu pun dong yang undang. Yesus tegur dong, dapat teguran apa? Dong bilang apa? Tuh kau cari waktu, kau jebak dia, kau tangkap dia, kau bunuh dia. Itu reaksi orang-orang berdosa selalu seperti itu. Bukannya bertobat, justru mau balas. Jadi tidak heran Yesus tadi bandingkan. Jadi dong cari alasan supaya Yesus bisa ditangkap, bisa cari alasan untuk bisa tuduh. Jadi para pemimpin agama ini dong kasih tanggapan responnya dong sama seperti kotong kebanyakan gitu. Jadi ya tolong please siapapun yang menyampaikan firman dari manapun kotong dapat teguran, belajar untuk apa kan kotong terlalu cepat langsung merefleksikan keluar. Coba langsung lihat Tuhan. Minggu lalu kotong belajar firman Tuhan seperti apa? Terang. Tuhan mungkin ada bagian gelap yang beta sudah dari sendiri. Firman Tuhan terang beta supaya beta bisa lihat bagian-bagian mana yang perlu beta rubah. Gitu. Sekarang beta biasakan mulai dari 2 minggu lalu yang kotong bahas tentang pelita. Beta tiap hari berdoa Tuhan. Beta memulai ini hari Tuhan. Beta sudah tahu jalan di depan karena tapi Tuhan terangi beta jalan. Kalau ada keputusan beta ambil, jangan sampai ambil keputusan dalam gelap gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin akan jadi sandungan buat beta di depan karena beta mata sudah lihat Tuhan terangi beta jalan. Beta tiap mulai dari minggu lalu beta berdoa terus. Tuhan please watch over my decisions Tuhan. Jangan sampai beta ambil keputusan yang salah gitu atau jangan sampai beta salah salah bicara atau apa membuat orang lain sakit hati gitu. Jadi belajar untuk jalan dengan beta coba buat dia punya ilustrasi orang jalan pegang pegang lentera di jalan gelap terus ada kalajengking di situ dan dia sudah kotong tahu tuh. Tapi justru kalau kotong pakai lentera kotong bisa lihat mana ada batu yang bisa jadi sandungan, mana ada binatang yang mungkin bisa bikin kotong celaka. Itu terang akan bantu kotong. Makanya hari ini dengar firman Tuhan jangan lihat itu seperti palu yang pukul kotong atau seperti cambuk tapi lihat itu firman Tuhan lihat sebagai terang. Ya selama ini lu bergaul dengan kalajengking lu sudah tahu gitu. Nah ini saatnya lu ini. Kan kotong sudah tahu tuh kotong kalau jalan dalam gelap makanya firman Tuhan bilang apa? Firmanmu terang pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kadang-kadang kotong jalan dengan harimau di samping kotong sudah tahu. Gitu. Makanya butuh terang firman Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya kotong sudah tahu susah salah jalan berdoa. Karena bicara mengenai terang ini ya kasih tahu. Kenapa kadang-kadang kotong ini salah ambil keputusan beta lihat karena kotong sudah berjalan dalam terang. Di depannya kotong ini banyak pintu terbuka. Tapi gelap. Ibaratnya ini ruangan gelap ada pintu. Kotong masuk pintu ya, bukan kotong masuk karena kotong buka itu pintu tanpa ada lampu. Hanya kotong salah masuk. Itu contoh dari keputusan yang kotong ambil di dalam kegelapan itu begitu. Kan kotong bilang Tuhan ini pintu terbuka. Pintu terbuka tapi bukan untuk lu di situ, lu pintu di sebelah sana. Tapi kan kotong jalan dalam gelap, kotong salah ambil keputusan. Makanya dibilang Tuhan tolong beta punya jalan Tuhan terangi supaya mungkin pintu terbuka tapi kalau bukan untuk beta Tuhan tolong beta. Gitu. Makanya beta beberapa hari yang lalu beta punya renungan firman Tuhan sampai di Keluaran yang Alkitab setahun beta terkesima dengan satu bagian firman Tuhan ketika orang Israel keluar dari Mesir. Kan kotong pernah dengar tuh bahwa sebenarnya dong bisa hanya berapa hari sampai di Mesir. Tapi Tuhan pilih jalan lebih panjang gitu. Alkitab bilang apa? Apa dong bisa lewat dari negeri orang Filistin. Itu lebih cepat. Tapi Alkitab bilang Alkitab dengan jelas bilang apa? Tuhan tidak mengizinkan mereka lewat
tempat orang Filistin, karena jangan sampai nanti di situ perang ke mana lagi dan dong berubah pikiran kembali di Mesir. Makanya Alkitab bilang apa? Tuhan mengarahkan mereka langsung ke laut Teberau. Mau tidak mau harus langgar laut, putus hubungan dengan Mesir. Jadi beta belajar karena memang Tuhan harus arahkan kotong masuk laut supaya kotong putus hubungan dengan kotong punya hal-hal yang dulu kotong bangga-banggakan, hal yang dulu bikin kotong ini. Karena orang Israel kan waktu waktu mengalami hal kesusahan, soalnya ada air, soalnya ada makan, dong berapa? Dari kotong mati di Mesir. Dong lebih memilih mati sebagai budak daripada hidup sebagai orang bebas di tanah yang Tuhan janjikan. Dong bilang di sana kotong makan semua terjamin. Dong lupa bahwa di sana ada cambuk. Dong lupa bahwa di sana ada kelaparan juga, di sana ada kesusahan, ada malapetaka di sana juga. Tiap hari dikejar-kejar, disiksa oleh orang-orang Mesir. Dong sudah ingat itu. Dong lupa pada perbudakannya. Dong ingat pada kesenangannya saja. Kan kadang-kadang kotong begitu. Dulu kalau beta enak di sana. Dulu lupa bisa dong sebagai budak. Gitu. Makanya Tuhan putuskan hubungan dengan Mesir pakai laut Teberau. Gitu, supaya jangan lagi kembali ke sana. Bagian terakhir beta kutip dari ini mengenai orang yang sedang mau dengar teguran. Coba potong baca satu orang baca coba. Amsal mengajarkan orang-orang yang menolak koreksi, menolak teguran. Itu kita bilang apa? First, they hate those who correct them. Kedua, they do not listen to the one correcting them, and then they despise their own soul. Coba baca di Amsal 9 ayat 8. Satu orang baca di Amsal 15 ayat 12. Amsal 15 ayat 12 juga. Ayat 8. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Iya. Kecamlah orang jahat. Iya. Orang pencemooh itu sama orang bebal. Dikasih tahu justru dia benci dan ngotong. Proverbs 9:8. And then Proverbs 15:12. Kisah 15 ayat 11, pencemooh tidak suka dia tidak mau pada. Yes. 13 ayat 1. A wise son gives father's instruction, but a scoffer does. Yes. Terus Amsal 15:32. Yes. Yes. Jadi orang kalau kotong sedang mendengar teguran, Alkitab bilang lu sendiri peduli jiwa sendiri. Nah, terus ini yang tadi Yesus bilang. Proverbs Proverbs 12 ayat 1. Ini sebutan yang pantas buat orang-orang yang tolak teguran. Whoever loves instruction knows knowledge, but correction is Stupid. I'm not saying that. It's the Bible says it's stupid. Terus terakhir Amsal 15 ayat 5. Ya. Orang baru menolak didikan ayahnya, siapa menggunakan teguran adalah lebih. Yes. Makanya sudah heran tadi Yesus di awal-awal pas makan Yesus bilang ke orang Farisi apa? Oh foolish ones. Hai orang-orang bodoh. Jadi kalau besok tegur kok siapa yang tegur tolong kok jangan jadi bodoh. And the same goes with me. If you see me doing things that are not in alignment with the word of God, tell me. One thing that I hate the most apa? If you never correct me gitu. Betul bisa betul betul lewat. Oke, that is all. Tetap berdoa semoga ini jadi pembelajaran buat kotong ini malam dan semua jadi orang-orang bijak. Mari kotong berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan, teguran. Kami sangat melihat diri kami di dalam orang-orang Farisi ini dan juga para ahli Taurat, Tuhan.
Banyak kali Tuhan kami akui kami menolak teguran, mungkin di depan orang kami senyum Tuhan, di dalam hati kami menghina mereka, kami menolak teguran, kami tersinggung Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Jika ada hal baik yang kami tolak dari teguran-teguran yang orang berikan Tuhan, Engkau lunakan hati kami Tuhan, ampuni kami, agar kami menjadi bijak dan kami belajar Tuhan, untuk hidup lebih baik berdasarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk malam ini, bersyukur untuk pasal 11 yang selesai di hari ini. Kami berdoa untuk kelanjutan ke minggu depan. Kami berdoa Engkau bicara terus kepada kami, pakai tempat ini Tuhan, biarlah dari sini pengajaran yang murni, pengajaran yang benar keluar Tuhan. Engkau lindungi kami dan setiap pengajaran kami, terlebih lagi Tuhan lindungi cara hidup kami sehingga kami tidak mengingkari firman Tuhan dengan perbuatan kami di luar sana Tuhan. Kami bersyukur untuk segalanya Tuhan, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum kotong tutup dan berdoa, makan anything to pray for mungkin. Sambil itu teman-teman yang YouTube, thank you. Nanti kita jumpa lagi di minggu depan di video. Jangan lupa share link ke teman-teman yang mungkin butuh firman Tuhan ini. Sampai ketemu teman-teman yang di YouTube.